Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MHum sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik Arab, serta teman-teman, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Jaratul Munirah, mahasiswi terjemah semester 3. Kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir semester, menjelaskan kembali materi kemarin yang berjudul tentang sosiolinguistik bahasa Arab. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. A. Sosiolinguistik bahasa Arab. Secara umum, bahasa dipahami sebagai arbiter yang dipakai oleh manusia. Tujuannya yaitu untuk komunikasi antara satu sama lain. Kajian-kajian sosiolinguistik bermanfaat untuk menyusun ada 8. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang guyub tutur. 2. Variasi dan perubahan bahasa. 3. Kontak bahasa. 4. Bahasa, kekuasaan, dan ketidakseimbangan. 5. Perencanaan, kebijakan, dan praktik bahasa. 6. Bahasa dan pendidikan. 7. Metode penelitian sosiolinguistik. 8. Sosiolinguistik sebagai profesi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. A. Sosiolinguistik bahasa Arab. Secara umum, bahasa dipahami sebagai arbiter yang dipakai oleh manusia. Tujuannya yaitu untuk komunikasi antara satu sama lain. Kajian-kajian sosiolinguistik bermanfaat untuk menyusun ada 8. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang guyub tutur. 2. Variasi dan perubahan bahasa. 3. Kontak bahasa. 4. Bahasa, kekuasaan, dan ketidakseimbangan. 5. Perencanaan, kebijakan, dan praktik bahasa. 6. Bahasa dan pendidikan. 7. Metode penelitian sosiolinguistik. 8. Sosiolinguistik sebagai profesi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. A. Sosiolinguistik bahasa Arab. Secara umum, bahasa dipahami sebagai arbiter yang dipakai oleh manusia. Tujuannya yaitu untuk komunikasi antara satu sama lain. Kajian-kajian sosiolinguistik bermanfaat untuk menyusun ada 8. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang guyub tutur. 2. Variasi dan perubahan bahasa. 3. Kontak bahasa. 4. Bahasa, kekuasaan, dan ketidakseimbangan. 5. Perencanaan, kebijakan, dan praktik bahasa. 6. Bahasa dan pendidikan. 7. Metode penelitian sosiolinguistik. 8. Sosiolinguistik sebagai profesi. Pembahasan kedua yaitu pendekatan ilmiah yang menjadi pijakan dasar penelitian. Nah, pendekatan karya ilmiah ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode deduktif.
kedua, penjelasan probabilitas, ketiga, penjelasan fungsional, keempat, penjelasan genetis. Pembahasan kedua yaitu pendekatan ilmiah yang menjadi pijakan dasar penelitian. Nah, pendekatan karya ilmiah ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode deduktif. Kedua, penjelasan probabilitas. Ketiga, penjelasan fungsional. Keempat, penjelasan genetis. Pembahasan kedua yaitu pendekatan ilmiah yang menjadi pijakan dasar penelitian. Nah, pendekatan karya ilmiah ini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode deduktif. Kedua, penjelasan probabilitas. Ketiga, penjelasan fungsional. Keempat, penjelasan genetis. Pembahasan ketiga yaitu tentang pembahasan dalam sosiologistik. Pembahasan sosiologistik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dialektologi dan sosiologistik. Yang kedua, retorika dan sosiologistik. Ketiga, sosiologistik mikro dan makro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sosiologistik mikro dan makro? Yang dimaksud dengan sosiologistik mikro yaitu membahas tentang bentuk dan struktur bahasa di dalam kaitannya yang berkaitan dengan komunikasi seseorang. Dan makro yaitu membahas tentang kewibahasaan, komunitas diglosia, sikap bahasa, perencanaan bahasa, aksen, variasi bahasa, pemilihan bahasa, pemertahanan, dan pergeseran bahasa, dan juga bahasa dan pendidikan. Pembahasan ketiga yaitu tentang pembahasan dalam sosiologistik. Pembahasan sosiologistik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dialektologi dan sosiologistik. Yang kedua, retorika dan sosiologistik. Ketiga, sosiologistik mikro dan makro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sosiologistik mikro dan makro? Yang dimaksud dengan sosiologistik mikro yaitu membahas tentang bentuk dan struktur bahasa di dalam kaitannya yang berkaitan dengan komunikasi seseorang. Dan makro yaitu membahas tentang kewibahasaan, komunitas diglosia, sikap bahasa, perencanaan bahasa, aksen, variasi bahasa, pemilihan bahasa, pemertahanan, dan pergeseran bahasa, dan juga bahasa dan pendidikan. Pembahasan ketiga yaitu tentang pembahasan dalam sosiologistik. Pembahasan sosiologistik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dialektologi dan sosiologistik. Yang kedua, retorika dan sosiologistik. Ketiga, sosiologistik mikro dan makro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sosiologistik mikro dan makro? Yang dimaksud dengan sosiologistik mikro yaitu membahas tentang bentuk dan struktur bahasa di dalam kaitannya yang berkaitan dengan komunikasi seseorang. Dan makro yaitu membahas tentang kewibahasaan, komunitas diglosia, sikap bahasa, perencanaan bahasa, aksen, variasi bahasa, pemilihan bahasa,
pemertahanan dan pergeseran bahasa, dan juga bahasa dan pendidikan. Istilah ragam dan bahasa. Istilah ragam bahasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada idiolek, yang kedua ada dialek, dan yang terakhir ada sosiolek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan idiolek? Idiolek yaitu variasi bahasa bersifat perorangan. Dan yang dimaksud dengan dialek, bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau sewaktu-waktu. Dan sosiolek yaitu variasi bahasa yang digunakan pada situasi, keadaan, dan keperluan tertentu. Dan di sini ada beberapa perbedaan bahasa Arab antara bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fusha. Nah, bahasa Arab klasik atau bahasa Arab Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab kontemporer. Dan yang ketiga adalah bahasa Amiyah yang mengacu pada bentuk bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi, perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Arab Amiyah dan Fusha yaitu bisa dilihat dari bahasa di dalam Al-Quran dan juga percakapan dalam sehari-hari. Istilah ragam dan bahasa. Istilah ragam bahasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada idiolek, yang kedua ada dialek, dan yang terakhir ada sosiolek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan idiolek? Idiolek yaitu variasi bahasa bersifat perorangan. Dan yang dimaksud dengan dialek, bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau sewaktu-waktu. Dan sosiolek yaitu variasi bahasa yang digunakan pada situasi, keadaan, dan keperluan tertentu. Dan di sini ada beberapa perbedaan bahasa Arab antara bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fusha. Nah, bahasa Arab klasik atau bahasa Arab Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab kontemporer. Dan yang ketiga adalah bahasa Amiyah yang mengacu pada bentuk bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi, perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Arab Amiyah dan Fusha yaitu bisa dilihat dari bahasa di dalam Al-Quran dan juga percakapan dalam sehari-hari. Istilah ragam dan bahasa. Istilah ragam bahasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada idiolek, yang kedua ada dialek, dan yang terakhir ada sosiolek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan idiolek? Idiolek yaitu variasi bahasa bersifat perorangan. Dan yang dimaksud dengan dialek, bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau sewaktu-waktu. Dan sosiolek yaitu variasi bahasa yang digunakan pada situasi, keadaan, dan keperluan tertentu. Dan di sini ada beberapa perbedaan bahasa Arab antara bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fusha. Nah, bahasa Arab klasik atau bahasa Arab Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab kontemporer. Dan yang ketiga adalah bahasa Amiyah yang mengacu pada bentuk bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi, perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Arab Amiyah dan Fusha yaitu bisa dilihat dari bahasa di dalam Al-Quran dan juga percakapan dalam sehari-hari.
Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, salah ucap, atau teman-teman sekalian yang kurang paham dengan bahasa saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.